Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kembali lagi bersama kita dalam ngobrol talaki atau yang kita kenal dengan ngopi, ngobrol Oke. talaki. Hari ini tetap ditemani dengan saya Muhammad Iras Rizko dan juga pembawa materi kita yaitu Kang Lukmanul Hakim. Sebelum itu kita tanya apa kabar Kang Lukman? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. Kaifa alhamdulillah sehat. antum? Kaman, alhamdulillah saya sehat. Ini Dan kita pertemuan terakhir ya. pertemuan terakhir, Ya aduh. memang bab puasa di kitab takrib memang sedikit. Oke. Tapi insya Allah Tapi walaupun sebetulnya sedih Kang. ya Kami agak ingin berlama-lama sebetulnya. Udah. Sebelum itu kayak mana puasa kita Kang? Alhamdulillah, insyaallah. Tamam kullu. alhamdulillah. Kita udah berapa hari setelah puasa? Puasa ke belas lah, belasan. Insyaallah semua hadirin yang menyimak mendapat pahala puasa karena telah ikut belajar bersama kita juga dan kami khususnya dengan adanya event ini atau kegiatan ini mendapat pahala dari sini. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin amin. Kemarin kita sudah sedikit membahas dan mengulas dari bab puasa di kitab Matan Abi Suja, ya Kang? Iya. Jadi hari ini dengan niat untuk menyambung kembali pelajaran kita yang insya Allah materi kali ini tidak kalah dengan materi sebelumnya. Karena materi sebelumnya itu menjelaskan di awal bagaimana kita harus memulai puasa. Dan materi sekarang ini bagaimana ketika kita sudah puasa. Iya, Betul kan teman? benar. Lebih tepatnya sudah tidak sedang puasa sih. Ini kayak tambahan. Tambahan oke. Iya. Jadi karena Tapi mungkin masih ada sangkutan pada bab puasa. Jadi mungkin Kang Man, karena mungkin hadirin sudah mulai bertanya-tanya apa sih yang sangkutan dengan bab puasa ini. Jadi mungkin Oke. bisa saya langsung aja dan Tafadhol, tafadhol. saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wayahrumu siyamu khamsati ayyamin al-aidaini wa ayyamit tasyriki thalathati. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Bismillah, sekarang kita menyambung pelajaran kemarin. Kita akan membahas hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi Al-ayyam allati yahrumu saumuha. berarti ada hari yang tidak boleh berpuasa gitu Kang Man? Oh iya, jelas. Jadi tidak sepanjang tahun kita boleh berpuasa. Haram itu seperti apa? Haram itu berarti yang namanya haram kalau dikerjakan Kita dapat dosa. berdosa dan puasanya tidak sah. Oke. Hari apa aja itu? Hmm. Nah, wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin, diharamkan berpuasa pada 5 hari. 5 hari ini apa aja? Yang pertama al-idaini, 2 hari raya. Ada berapa hari raya kita di Islam? Ada dua. Ada 2. Berarti Yaitu kalau lebih itu bukan hari raya Islam itu. bukan. Oke. 2 hari raya apa aja yang pertama? Idul Fitri Idul insyaallah Fitri, dan Idul Adha. Idul Adha. Nah, iya. Jadi jangan mentang-mentang saya mah kuat berpuasa nih. Kalau nggak puasa itu gimana gitu. Jangan, meskipun kuat berpuasa, biasa berpuasa tiap hari bahkan. Ini mungkin yang sok-sok alim tapi kurang ilmu ini, Kang. Iya, Jadi mungkin karena dia menyimak kajian kita pada malam hari ini, insyaallah nggak akan dibuatnya tahun ini. insyaallah, insyaallah. Jadi harus diperhatikan ya. Pertama 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya tinggal sisa berapa hari lagi? 3 hari, yaitu Ayyamit Tasyriq At-Thalatha. Kapan itu ayam tasyrik, hari tasyrik? Itu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Itu di madhab kita. Kalau madhab yang lain, madhab yang 3, itu ayam tasyrik terhitung dari hari raya Idul Adhanya. Berarti dia sampai 2 hari setelah hari raya Idul Adha. Kalau di madhab kita, ayam tasyrik itu 3 hari setelahnya, setelah hari raya Idul Adha. Di 5 hari ini haram hukumnya berpuasa dan puasanya tidak sah. Kalau misalnya kita berpuasa di situ.
Jadi guys, ada 5 hari yang diharamkan bagi kita berpuasa. Yang pertama 2 hari raya dan yang kedua itu 3 hari di ayam tasyrik. Jadi kalau antum sudah terbiasa puasa tiap hari, kan ada Heeh. santri-santri yang subhanallah tiap Subhanallah. hari itu berpuasa, atau yang puasa Daud. Heeh. Ketika bertepatan pada 5 hari ini, jangan dulu. Oke. Ya, Jadi jangan-jangan sok-sokan, aku kan udah sering puasa," gitu. iya. Tidak, tapi karena kita tahu hukum, jadi ya kita lakukan seperti ini. Oke, Boleh kita lanjut ke mana? silakan. Oke. Wa yukrahu shaumu yaumi syakki illa an yuwafiqa 'adatan lahu. Oke. Tadi kan 5 hari haram untuk berpuasa. Di sini ada hari yang kita dimakruhkan. Makruh di sini makruh tahrim kalau di mata kita. Untuk berpuasa, yaitu apa? Yaumus syak. Dimakruhkan berpuasa pada yaumus syak, kecuali memang dia memiliki kebiasaan berpuasa sebelumnya, memiliki rutinitas kayak puasa misalkan Senin Kamis, puasa Daud. Ketika bertepatan dengan yaumus syak itu boleh berpuasa, nggak Mmm. makruh. Mungkin sedikit bertanya Kang Man, mungkin kan ada mungkin dari teman-teman kita yang nggak tahu arti syak dalam bahasa Arab Yaumus gitu. syak. Iya. Syak itu secara bahasa ragu gitu. Mmm. Apa itu yaumus syak di sini yang kita bahas? Yaitu hari setelah tanggal 29 Sya'ban. Nah, kita kan biasanya kalau setelah tanggal 29 Sya'ban itu besoknya itu ada beberapa titik di beberapa penjuru di Indonesia itu untuk menentukan apakah kita sudah masuk puasa Puasa. atau belum gitu. Oh. Jadi lebih tepatnya hari hari ke-30 ya, hari ke-30 di bulan Syakban. Sya'ban. Tapi kalau di kitab itu pengertiannya di hari ke-30, akan tetapi belum jelas belum jelas apakah kita sudah masuk Ramadan atau belum. Tapi sudah ada kabar-kabar, misalkan orang-orang ngomong, "Oh, saya di sana ada yang lihat hilal, udah masuk 1 Ramadan, di sana ada." Tapi kabar-kabar ini masih belum bisa dipercaya gitu. Mmm. Entah yang ngabarin itu anak kecil atau kalau di kitab fikih itu wanita, itu nggak bisa jadikan sebagai syahid gitu. Jadi itu, jadi belum ditentukan bahwa hari itu udah masuk 1 Ramadan, itu namanya yaumus syak. Syak. Berarti di situ ya masih kabar-kabar, masih ragu lah manusia itu, Iya, orang-orang kita itu masih ragu, apakah udah masuk Ramadan atau belum, kayak gitu. iya. Beda halnya kalau di Indonesia itu udah ada badan sendiri Ru'yah, kan, Falakiyah, yang Falakiyah, menentukan permulaan bulan awal Ramadan, Hijriyah iya. Ramadan. Oke, lanjut. Waman wati'a fi nahari ramadhana 'amidan fi farji fa'alaihi al-qada'u wa kaffaratu wa hiya itqu raqabatin mu'minatin fa in lam tajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini fa in lam yastati fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddun. Nah, ini kasus ini biasanya mungkin ini ya bagi pengantin baru. Berarti ini udah di bab setelah hari yang Iya, misalkan ada dua pasang, seorang suami istri yang baru menikah di bulan Sya'ban. oh, Bulan Sya'ban menikah, menikah. otomatis Aduh. Berarti iya, kalau nyari tanggal nikah ini jangan di bulan-bulan Sa'ban, tapi setelah bulan Ramadan kayaknya ini. iya. Nah, di sini dibahas waman wati'a, barang siapa yang berhubungan suami istri Mhm. ya. Fi nahari Ramadan, pada siang hari di bulan Ramadan ya. Amidan, secara sengaja. Uh, Gimana secara sengaja itu? saya belum tahu nih Kang. Jadi ada pertanyaan ini apa guys semua hadirin. Kang Lukman, BTW udah punya pasangan belum? Aduh, sepertinya belum nih guys. Jadi kalau misalnya ada yang pingin eh,
dekat dengan Kang Lukman, mungkin boleh hubungi nomor kita di Ini bawah, ini ini insyaallah. apa-apaan ini keluar dari maudhu'. Oh, oke, Kang. Kita kembali ke maudhu kita. Ayo lanjut. Thayyib. Amidan, sengaja. Gimana nggak sengaja? Bisa jadi dia lupa bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadan. Ramadan. Atau ada kasus dia tuh nggak paham bahwa berhubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari itu membatalkan Puasa. puasa. Itu jahil. Entah karena dia mu'alaf baru masuk Islam dan belum tahu rincian tentang hukum-hukum puasa yang membatalkan, itu Mhm. baru nggak membatalkan. Tapi ini kita berbicara tentang kalau memang orang itu tahu hukum-hukum Puasa. puasa, ketika melakukan ini hubungan suami istri fil farji di dalam kemaluan istri, intinya mah ya Iya, secara jelas bukan bersenang-senang tapi mhm, memang berhubungan suami suami istri, istri. berhubungan intim. Nah, fa'alaihi al-qada, maka bagi suami tadi wajib untuk mengqadha dalam artian puasanya batal, Batal. batal. Ya, Mmm, kan di pelajaran sebelumnya dari sebelumnya itu ada hal-hal yang membatalkan Batalkan puasa, puasa, salah satunya ya jima', berhubungan ya, berhubungan berhubungan suami suami istri. istri. Nah, apakah qadha doang? Tidak. Oh Ini hukumannya berat. oh, jadi hati-hati, harus kita lebih lihat ini, Iya, makanya bagi pasangan pengantin baru, bahkan pengantin tua jika ada. pengantin tua. Iya, ini nggak mesti pengantin baru sih ya, kalau Iya, orang udah kebelet. ini apalagi orangnya belum nikah, maaf kata teman, udah Hmm, belum nikah, zina, puasa lagi. ini. Dosanya kali berapa itu? Oh Aduh, iya, jadi gini, astagfirullah. berhubungan suami istri itu kan halal, ya kan? Mhm, Halal boleh, bahkan bisa dikatakan ibadah. iya, Tapi bisa haram ya kalau dilakukannya ini di bulan bulan Ramadan di Ramadan. siang hari. Jadi dia dapat dosa. Dapat dosa bukan karena hubungan suami istrinya. Hubungan suami istri itu Halal, halal, tapi melakukannya di bulan bulan Ramadan Ramadan, itu berarti dia nggak menghormati bulan bulan Ramadan. Ramadan. Dia berdosa, puasanya batal. Nah, dengan sebab dia berdosa, wal kafaroh, dia juga wajib, seorang suami wajib membayar kafaroh. Far Dan ini yang wajib bayar kafaroh di sini di dalam madzhab Syafi'i itu hanya seorang suami, mmm, seorang istri tidak. Apa itu kafaroh? Wahiyya itqu raqabatin, yang mukminatin. Yang pertama, memerdekakan budak wanita yang muslimah. Apa itu budak wanita? ya misalnya mungkin di zaman dulu ya, Kang, Kalau zaman dulu ya, pembantu ada seperti itu dan dia diibaratkan ya kayak itu milik kita gitu, hmm. kayak harta mungkin ya? Jadi jangan dipahami budak di sini pembantu. Oh, Enggak, pembantu bukan budak. Budak tuh zaman dulu kalau muslim berperang melawan orang kafir, nanti kan ada isi-isi dan anak-anak kecilnya kan nanti jadi tawanan perang. Nah, itu dijadikan budak budak, nantinya, mmm, bukan pembantu ya. iya. Nah, kalau tidak bisa menemukan budak untuk dimerdekakan, untuk dibebaskan, fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka harus kafarohnya ini puasa 2 bulan. 2 bulan berturut-turut, Jadi berkesinambungan. ini untuk satu kali batal satu hari karena hal ini, Kang? Iya. Oh, jadi kalau Ini misalnya 2 hari? kalau 2 hari berarti 2 kali lipat, 2 kali kafarohnya berarti 4 bulan. Oh, Ya, jadi kafaroh ini dihitung harinya. Misalkan hari pertama sama hari ketiga melakukan kan itu ya, berarti 2 kali. Gitu. Tapi kalau sehari tapi melakukan berhubungannya 3 kali tapi masih sehari per itu kafaroh perhari, wahidah, satu kafaroh saja. Jadi oke. hitungannya per hari gitu ya. Puasa 2 bulan ini berturut-turut ya. Awas jangan disalahartikan yang penting 2 bulan 60 Satu hari hari, enggak. Kalau 1 hari aja batal, entah sebab uzur gitu, karena sakit atau karena bepergian, udah ngulang lagi nanti. jadi termasuk berat juga Berat, kafaranya. ya. Makanya harus hati-hati. Nah, kalau fa in lam yastati', kalau tidak mampu,
fa it'amu sittina miskina, maka memberikan makanan kepada 60 orang miskin atau orang fakir, fakir miskin. Mmm. Likulli miskinin muddun, untuk setiap satu orang miskin itu satu mud. Pertanyaan Kang Man, Iya, kalau satu mud itu ini kan bahasa Arab gitu kan, kita oh kan kalau iya, bahasa Indonesia heeh, ini kurang tahu. Satu mud itu oke. ukurannya semana? Satu mud itu kalau secara pastinya ini kurang lebih lah ya, kurang Mhm, lebih 6 sekian ons, tapi dibulatkan aja 7 on gitu. 7 on. Dan ketentuannya itu sama seperti maksudnya yang dikeluarkan itu seperti zakat fitri ketentuannya, berarti makanan Makanan pokok. pokok, Misalnya makanan pokok di daerah ini beras, kita keluarkan beras, seperti beras, itu. iya. Kalau mud itu kalau memakai tangan kan ukuran segini, tapi kan, berbeda-beda Beda-beda ukuran tangan. tangan Ya kalau di kitab ukuran satu genggam orang orang yang normal, enggak tangan yang gede banget banget. atau kecil banget, Heeh, enggak. oke, kita lanjut Kang Man. Oke, ya. Wa man mata wa alaihi siyamun min ramadhana ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Nah, kalau ada orang yang Enggak. meninggal, Mhm, apapun itu sebabnya, meninggal di bulan Ramadan atau dia masih punya qada di bulan Ramadan, pas dia masuk Idul Fitri belum sempat mengqada, dia meninggal. mhm. Intinya dia punya utang puasa Puasa. gitu. Apa yang dilakukan oleh keluarganya? Ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Maka keluarganya itu memberikan, mengeluarkan dalam hitungan tergantung hari dia batal Batal puasa itu puasanya. berapa, itu satu mud. Semisal kalau dia punya qada 2 hari, berarti 2 mud untuk orang miskin. Oke Kang Man, ini ada sedikit mengganjal di hati kan kadang ada di orang-orang kita ini apakah keluarga dekat seperti anak itu boleh mengganti puasanya? Oh iya, jadi bahkan di dalam mazhab Syafi'i, itu yang mu'tamad puasa, memuasakan gitu, Nah, ahli waris atau keluarga itu, puasa dengan niat mengganti puasa orang tuanya itu, meninggal misalnya seperti itu. iya, itu mu'tamad begitu. Dan apakah boleh misalkan orang lain, bukan keluarganya, itu Iya, berpuasa untuk menggantikan mayit tadi? Itu tergantung. Jadi dia harus izin dulu ke keluarganya gitu, mhm, izin dulu atau keluarganya yang nyuruh gitu. mmm, Kalau orang lain tiba-tiba berpuasa untuk si mayit tadi itu nggak nggak bisa, sah. Misalnya karena, heeh, itu kan mayit itu guru saya jadi saya ingin berpuasa." Enggak, tapi harus tetap minta izin sama izin, ahli iya. waris, seperti itu. Atau kalau misalkan nih, dia si mayit itu punya qada 20 hari dan keluarganya itu nyuruh minta tolong orang 20 untuk puasa sekaligus hari ini, misalkan mereka 20 itu Iya, cukup, berarti satu hari udah ke qada keluarga. semua, Mmm, gitu. lanjut. Wasyaikhu in ajaza anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Nah, kalau ada orang sudah tua renta, yang sudah tidak berdaya, yang umurnya sudah berapa kalau di Indonesia yang udah 60-an ke atas lah, Kang. iyalah, dia nggak mampu untuk berpuasa gitu kan. Kalau puasa nanti malah Malah bisa sakit, lebih sakit atau bisa terjadi sesuatu gitu kan, kita nggak iya, tahu. intinya orang puasa yang udah nggak bisa, yang Mhm. udah bisa orang tadi ngomong apa? Orang Orang tua orang tua yang sudah tidak berdaya, sudah tidak sanggup sanggup. untuk berpuasa, nggak wajib dia untuk Mhm. berpuasa. Dia boleh tidak berpuasa akan tetapi mengeluarkan setiap harinya satu mud. Mud Seti yang tadi ya, ya setiap yang batal tadi, Kang, Man. Setiap iya, yang puasanya bukan setiap yang batal. Misalkan puasa hari-hari pertama, hari pertama dia ya kan enggak, orang nggak ya wajib nggak puasa, puasa udah hari-hari itu dia ngeluarin satu 1 mood. mud. Nah, Iya, itu udah satu hari. diganti berarti. Iya, Tapi hebatnya orang kita ini malah orang tuanya yang hebat-hebat puasanya. Anak-anak mudanya lari-lari iya. ke nasi Padang. Saya tidak ini, cuma saya sedikit melihat keadaan kita seperti itu dengan Mungkin berbagai alasan. nenek kakek antum
Masih berpuasa ya? Alhamdulillah sejauh ini nenek saya Kang Man, umurnya udah di atas sekitar 60-an ya, 65, 66, Subhanallah. masih berpuasa. Jadi ketika saya suruh, "Nek, saya baca sedikit kitab, saya dengar-dengar bahwasanya orang yang tua itu boleh nggak puasa gitu, cuma diganti dengan bayar apa gitu kan." Iya, Tapi terus? nenek saya bilang, "Saya masih kuat kok." Heh. Oh, Jadi ini sebetulnya tamparan keras bagi yang anak muda ini kalau nggak puasa kan. Oke, iya. Oke, kita lanjut. lanjut. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada'u wa in khafata 'alal auladihima aftarata wa 'alaihimal qada'u wal kaffaratu an kulli yaumin muddun wa huwa ritlun wa thulusun bil iraqi. Selanjutnya, tadi kan orang tua. Ini ibu-ibu hamil, bumil, Bumil, atau wal murdi'u orang atau ibu-ibu menyusui. Apa singkatannya? Bu, busi, busi, busuk. bolehlah. Bumil dan bu Su, su oke. in Pakai K atau khofata, tidak Kawan? Busu atau busuk dong. busuk? Busung Oh, menyusui, oh enggak ya, busuk. gitu deh. In khofata kalau bumil dan Busu tadi. itu istilah-istilah. Istilah kita lah. Jadi ada Ya, ibu yang lagi hamil dan ibu yang lagi iya. menyusui. Takut ketika kalau puasa ala anfusihima kesehatannya akan terganggu nanti sakit gitu Ya, kalau puasa. Aftorota boleh berbuka, boleh tidak puasa. Jadi enggak wajib wajib. puasa. Wa alaihimal qada akan tetapi nanti wajib qada kalau udah melahirkan Nah, atau kalau udah enggak takut lagi akan kesehatan kesehatannya boleh nanti diqada di bulan bulan-bulan selanjutnya. selanjutnya. Hmm. Tapi ada pertanyaan nih Kang Man. Kan Nanti kita selesaiin dulu ini. oke. Nah, tapi wa in khafata ala auladihima aftarata. Tadi kan dia takut akan kesehatannya. Ini dia puasa takut kesehatan janinnya kalau Hmm, dia lagi mengandung atau takut kesehatan anak yang disusuinya. Takut nanti kalau puasa ASINya ya, sedikit, nanti nangis, nanti kurang seperti itu. nanti marah-marah, Marah, ngambek, ngambek. kabur. Ya, Mana gimana anak bisa bayi kabur? Mana? kabur ini? Maka pertama boleh berbuka, boleh nggak puasa, Puasa. tapi di samping itu juga harus bayar kafaroh an Hmm, kulli yaumin muddun. dan Jadi double. Wajib qadha qada dan wajib wajib mengeluarkan mengeluarkan setiap hari mud. hmm, Satu mud tadi udah ya, kita jelaskan. ya. Wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi. Kalau gampangnya ukurannya tadi kurang lebih 7 on. 6 sekian Sekian. on dibulatkan 7 on. On. Ya Oke. gimana tadi maaf saya potong. Iya, jadi sebelumnya kayaknya sudah saya lihat ada pertanyaan ini. Jadi kan Hmm, kadang ada yang kalau ibu-ibu yang punya yang lagi hamil atau yang lagi menyusui itu kan asli misalnya anak dia. iya, Jadi kan ada kita misalnya dengar itu ibu susu gitu. Jadi ada mungkin si istri yang ini yang punya anak, ibu yang punya anak nggak keluar air susunya, tapi ada ibu yang satu lagi dia punya maksudnya keluar air susunya, ASI ya. ASI dan jadi ibu susu lah, Mhm. ibu susu. Jadi apakah karena dia menyusui ya ini maksudnya anak orang lain apakah batal puasanya dan harus qada juga seperti itu? Iya, jadi tadi yang kita bacakan al hamil wal murdi'. Mhm, Yang dipahami dari ibaroh ini kan orang yang sedang hamil dan orang yang sedang menyusui jadi anak dia. Tapi enggak juga, maksudnya enggak seperti itu itu kaidnya. Bahkan maksudnya ibu-ibu yang menyusui orang atau anak orang lain, lain, maaf bukan iya. anak orang lain itu pun sama tafsilannya. Mmm, Kalau dia takut jika puasa nanti asinya sedikit dan ini anak iya, orang ini nanti nggak sa bisa menyusui, dia boleh berbuka dan juga wajib kafarah, kafaroh likulli yaumin mud setiap hari satu satu mud mut. juga. Kita lanjut Kang Mang, Iya, silakan. bismillah. Wal maridu wal musafiru safaron tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Nah, yang terakhir, Wih, nah sudah ini terakhir aja nih Kang Man. terakhir nih.
Wal maridu orang yang sakit. Wal musafiru orang yang sedang melakukan perjalanan. Safaron tawila, perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang tuh gimana? Mmm, Masafah yang kita boleh untuk jamak jamak qashar qashar, gitu ya, kurang lebih 90-an kilometer, kilometer. Ya, kurang lebih itu. Nah, itu boleh yuftironi wa yaqdiyan, boleh tidak berpuasa, boleh berbuka, tapi mengganti, nanti ya wajib mengqadha gitu. mengqadha. Sakit di sini pastinya bukan sakit yang kayak misalkan pilek doang, enggak. Mmm, Sakit jadi yang kalau misalnya kan ada nih, sekarang ini lagi viral-viralnya Kang, sok-sok sakit, "Ih, mhm, lemes, sakit besti, belum disemangati ayang." Saya dengar-dengar kayak gitu Kang Man. Ini berarti belum termasuk marit kan? enggak kalau gitu Misalnya mah. apa bahasanya, sakit hati, belum bisa move on gitu. Nah, ini kayak mana ini Kang Man? Enggak Ini sakit, enggak termasuk? jelas tidak. Tidak. Jadi yang dikatakan marit atau sakit di sini itu tingkatannya kayak mana Kang? Sakit parah, kalau kita puasa entah nanti sembuhnya lama, atau kalau puasa nanti malah menyebabkan penyakit yang lebih berat atau penyakit komplikasi gitu, Mhm, akan ada terjadi muncul sesuatu. penyakit lain atau bahkan bisa menyebabkan kematian misalkan. Itu. Jadi Mmm, penyakit-penyakit yang berat, bukan karena, "Ah, saya nggak kuat, lapar." mhm, Yang namanya orang puasa puasa pasti lapar, lapar. pasti lapar, Kalau haus. kenyang dipertanyakan puasanya itu Kang Man. Iya, Mmm, oke. Jadi apakah kita cukupkan di sini Kang Man atau mungkin ada sedikit tambahan dari antum biar melanjuti bab? Soalnya saya lihat nih ada bab yang kayaknya harus kita bahas ini Kang Man. mungkin karena berhubung waktu ya, Iya, waktu udah aduh. ini kita bab puasa udah selesai. Wih, bab puasa sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi bab puasa udah selesai. Hadirin sekalian, jadi hari ini juga kita tamatkan alhamdulillah bab puasa kita dan insya Allah Alhamdulillah. dengan selesainya bab puasa ini menambah wawasan kita tentang pemaknaan puasa itu, yang membatalkan, rukun-rukun puasa, apa yang diharamkan dalam puasa, hari-hari apa aja yang tidak dibolehkan, seperti itu, teman. Iya. Semoga puasa kita diberikan kelancaran sampai nanti Amin selesai amin Idul Fitri. amin Semoga ibadah kita diterima, amin ya rabbal sholat puasa kita. Allah. Amin. Jadi sampai sini guys, apa hadirin semua, ngopi, ngobrol talaki kita, bersama Kang Lukman. Insya Allah mungkin ada sedikit tambahan kita lanjutkan nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel kita bersama PCINU Lebanon di acara ngopi, ngobrol talaki bersama saya Muhammad Iras Rizko dan Kang Lukman. Terima kasih. Kami undur Waalaikumsalam. diri sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.